Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit pagi di kota itu masih berwarna biru pucat ketika Dina menutup Al-Quran kecilnya, meletakkannya perlahan di atas meja kayu di sudut kamar, dan menarik napas panjang. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, ia selalu meluangkan waktu untuk menenangkan hati dengan doa dan bacaan ayat-ayat suci. Itu sudah menjadi rutinitas yang membuatnya lebih kuat menghadapi hari-hari yang sibuk. Dina adalah seorang perempuan berusia 27 tahun. Wajahnya teduh, kulitnya kuning langsat, matanya bulat dengan sorot yang penuh kesabaran. Hijab sederhana yang ia kenakan membuat penampilannya semakin anggun, meski ia tidak pernah terlalu memikirkan soal fashion untuk dirinya sendiri. Ironis, karena justru dari dunia fashionlah Dina bisa mencapai kehidupan yang sekarang. Ia bangkit dari sajadah, melipatnya dengan rapi, lalu menaruhnya kembali di lemari kayu kecil dekat jendela. Rumah yang ia tempati cukup besar, bergaya modern dengan cat putih dan jendela kaca lebar. Bukan rumah warisan, bukan pula pemberian dari siapapun, melainkan hasil kerja keras Dina selama bertahun-tahun. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada perjalanan panjang yang tidak mudah. Dari dapur, terdengar suara dentingan sendok dan panci. Dina tersenyum samar. Ia tahu itu suara suaminya, Joko, yang sedang menyiapkan kopi. Suaminya memang terbiasa bangun lebih siang darinya. Tapi pagi ini rupanya Joko lebih dulu ke dapur. Dina melangkah ke sana dengan langkah pelan, memperhatikan sosok pria berusia 32 tahun yang sedang menuangkan air panas ke dalam gelas. "Pagi, Mas," sapa Dina lembut. Joko menoleh sebentar, tersenyum tipis. "Pagi. Kamu udah sholat?" "Sudah. Lagi nyiapin apa?" Dina menatap gelas berisi kopi instan yang diaduk suaminya. "Cuma kopi. Kamu mau juga?" "Tidak usah, Mas. Aku mau bikin sarapan sebentar lagi." Joko mengangguk, lalu duduk di kursi meja makan dengan koran di tangannya. Sesekali ia menyeruput kopi sambil membaca berita. Dina hanya bisa memperhatikan dalam diam. Ada kalanya ia merasa, sikap Joko sudah tidak sehangat dulu. Tetapi ia menepis pikiran itu dengan menghibur diri bahwa mungkin suaminya sedang banyak tekanan pekerjaan. Dina membuka kulkas, mengeluarkan telur, sayur, dan beberapa bahan lainnya. Tangannya cekatan mengolah bahan-bahan itu menjadi menu sederhana. Baginya, memberi makan suami dengan tangannya sendiri adalah kewajiban sekaligus wujud kasih sayang. Ia tidak pernah mau menyerahkan semuanya pada asisten rumah tangga meski ia mampu membayar. Sambil memasak, pikirannya melayang ke masa lalu. Masa ketika ia masih remaja, saat masih tinggal di rumah kecil berdinding papan di kampung. Ayahnya hanyalah seorang buruh bangunan. Ibunya berdagang kecil-kecilan di pasar. Kehidupan keluarga mereka jauh dari kata cukup. Dina masih ingat bagaimana ia harus membantu ibunya menjual sayur di pasar sejak SMP demi bisa membayar biaya sekolah. Ia juga ingat bagaimana teman-temannya dulu sering mengejek penampilannya yang lusuh. Dina kecil sering pulang dengan mata sembab karena menahan tangis. Namun, dari semua kepahitan itu, ia belajar satu hal. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus berusaha lebih keras agar tidak selamanya hidup dalam kesulitan. Pagi itu, aroma tumisan sayur memenuhi dapur. Dina menyiapkan 2 piring nasi goreng sederhana, menatanya di atas meja makan. "Mas, sarapannya sudah siap." Joko melipat korannya, menaruhnya di meja, lalu mulai makan tanpa banyak bicara. Dina duduk di hadapannya, sesekali menyuap nasi goreng sambil tersenyum kecil. Namun, yang ia dapatkan hanyalah balasan singkat dari Joko. "Enak," kata Joko pendek. Dina mengangguk. "Alhamdulillah kalau cocok." Hati Dina sedikit menghangat mendengar pujian sederhana itu. Ia tidak butuh ucapan manis, cukup tahu bahwa suaminya masih menghargai usahanya. Setelah sarapan, Dina bersiap-siap untuk berangkat ke butiknya. Ia mengenakan tunik panjang berwarna pastel, hijab senada, dan tas kerja sederhana. Mobil mewah yang terparkir di garasi menunggu untuk membawanya ke pusat kota. Mobil itu bukan hanya sekadar kendaraan, melainkan simbol dari jerih payahnya. Saat Dina hendak keluar rumah, Joko memanggilnya. "Din, kamu ada rencana pulang sore atau malam?" "Insya Allah sore, Mas. Ada meeting sama supplier,
Tapi tidak lama. Joko hanya mengangguk tanpa komentar lebih. Dina tersenyum tipis, lalu melangkah ke garasi. Ia tahu suaminya tidak begitu suka membicarakan urusan pekerjaannya. Sejak dulu, Joko lebih senang jika Dina membatasi cerita tentang bisnis. Perjalanan ke butik memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang jalan, Dina membiarkan pikirannya berkelana. Ia teringat bagaimana dulu ia merintis usahanya dari kecil. Hanya bermodal satu mesin jahit pinjaman dan keberanian menjual baju secara online. Ia yang dulu harus berjalan kaki menyusuri kampus-kampus untuk menawarkan produk, kini sudah memiliki butik besar dengan puluhan karyawan. Ketika tiba di butik, beberapa karyawan menyambut dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Dina." "Pagi. Bagaimana kabar stok barang yang baru datang?" tanyanya sambil berjalan masuk. "Sudah ditata di rak, Bu. Tinggal menunggu dicek kembali." Dina mengangguk, lalu langsung memeriksa setiap sudut butik. Ia memang dikenal sebagai bos yang teliti. Tidak ada detail kecil yang luput dari perhatiannya. Itulah yang membuat bisnisnya berkembang pesat. Di balik kesibukan itu, Dina sebenarnya selalu menyisihkan waktunya untuk keluarga. Ia tidak ingin suaminya merasa diabaikan. Meski kadang lelah, ia tetap berusaha pulang sebelum malam agar bisa makan bersama Joko. Namun, entah mengapa belakangan ini ia merasa usaha itu tidak cukup. Menjelang siang, Dina kembali ke ruangannya di lantai 2 butik. Ia duduk di balik meja kerja, membuka laptop, dan mengecek laporan keuangan. Angkanya stabil, penjualan meningkat, dan keuntungan cukup besar. Dina seharusnya merasa senang, tapi entah kenapa ada kegelisahan yang mengganjal di hatinya. Ia menutup laptop, menatap keluar jendela. Jalanan ramai dengan kendaraan, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Dina merasa sepi di tengah semua itu. Ia rindu masa-masa ketika Joko selalu mendukungnya, memberi semangat, dan menjadi tempat berbagi cerita. Kini, setiap kali ia mencoba bercerita, suaminya tampak malas mendengarkan. Hatinya berbisik, mungkin ini hanya fase. Mungkin Joko hanya lelah atau butuh waktu untuk dirinya sendiri. Dina mencoba meyakinkan dirinya dengan pikiran positif. Walau jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Sore menjelang, Dina menutup aktivitasnya di butik. Ia berpamitan pada karyawan, lalu kembali pulang. Sesampainya di rumah, ia mendapati suasana sepi. Joko tidak ada di ruang tamu, tidak ada di kamar, bahkan tidak ada di halaman. Dina menelpon suaminya, namun ponselnya tidak diangkat. Malam semakin larut, tetapi Joko tidak juga pulang. Dina duduk di ruang tamu dengan wajah cemas, matanya sesekali melirik jam dinding. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tapi hatinya terus berdegup gelisah. Sekitar pukul 11 malam, pintu rumah akhirnya terbuka. Joko masuk dengan wajah lelah, membawa jaket yang masih berbau asap rokok. Dina segera berdiri. "Mas, dari mana saja? Aku khawatir." Joko melepaskan sepatunya, meletakkan tasnya di sofa. "Ada kerjaan sama teman." "Kerjaan apa sampai larut begini? Kamu tidak jawab teleponku." "Jangan cerewet, Din. Aku capek. Besok saja kita bicara." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Dina. Ia terdiam, menunduk, tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Ia tahu suaminya sedang tidak ingin diganggu. Dina memilih masuk ke kamar lebih dulu, membiarkan Joko duduk sendiri di ruang tamu. Malam itu, Dina menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Ada sesuatu yang perlahan berubah dalam rumah tangganya. Sesuatu yang membuatnya takut. Namun, ia masih berpegang pada satu keyakinan. Semua ini bisa diperbaiki, asal ia tetap sabar dan ikhlas. Suara ayam jantan berkokok di kejauhan, disusul riuh aktivitas pagi di lingkungan perumahan yang mulai hidup. Dina sudah lebih dulu terjaga. Sama seperti kebiasaannya sejak dulu. Ia tidak pernah bisa tidur larut, sekalipun tubuhnya lelah. Waktu pagi adalah momen yang paling ia sukai, karena dari situlah ia bisa menata ulang semangatnya sebelum kembali menghadapi kerasnya dunia bisnis. Pagi itu ia duduk di meja kerja di kamar, menatap sebuah kotak kayu kecil yang berisi benda-benda kenangan. Ada foto-foto lama, beberapa catatan, dan sebuah mesin kalkulator butut yang sudah tidak berfungsi. Dina tersenyum kecil. Semua benda itu adalah saksi bisu perjuangan panjangnya.
Mesin kalkulator itu dulu dipakainya saat berjualan di pasar. Walau tombol-tombolnya sering macet, ia tetap setia menggunakannya karena tidak punya uang membeli yang baru. Dina memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya kembali melayang ke masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Saat usianya baru 16 tahun, ia sudah membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Setiap pukul 3 dini hari, Dina harus ikut bangun untuk menyiapkan dagangan. Tangannya kecil, namun terbiasa mengangkat karung berisi sayuran. Kadang pundaknya memar, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia masih ingat betul bagaimana setiap kali ia menjajakan dagangan, beberapa pedagang dewasa sering menertawakannya. Anak kecil kok jualan, lebih baik sekolah saja, begitu sering ia dengar. Namun Dina tahu, kalau ia tidak membantu ibunya, uang sekolahnya tidak akan pernah cukup. Ia bertekad tetap belajar sekeras mungkin, walaupun seringkali harus tidur hanya 3 jam sehari. Masa SMA adalah masa yang paling berat baginya. Ia tidak hanya harus membantu ibunya, tetapi juga belajar mengerjakan pesanan jahitan kecil-kecilan. Dari seorang tetangga yang berbaik hati meminjamkan mesin jahit tua, Dina mulai belajar menjahit baju sederhana. Awalnya hasil jahitannya tidak rapi, banyak yang tidak puas. Tapi bukannya berhenti, Dina malah semakin bersemangat memperbaiki diri. Ia mulai rajin membaca buku jahit, menonton video tutorial dari warnet karena saat itu belum punya internet sendiri, dan mencoba berbagai pola pakaian. Seringkali tangannya terluka terkena jarum, tapi Dina tetap bertahan. Lambat laun, keahliannya meningkat. Beberapa tetangga mulai mempercayakan jahitan mereka kepadanya. Dina merasa bahagia karena sedikit demi sedikit uang yang dikumpulkannya bertambah. Setelah lulus SMA, ia sebenarnya bercita-cita kuliah di jurusan desain busana. Namun, kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa lagi bekerja sebagai buruh bangunan. Semua beban keluarga akhirnya jatuh ke pundak Dina dan ibunya. Alih-alih putus asa, Dina justru semakin keras bekerja. Ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai kasir di toko kelontong, sambil terus menjahit pesanan kecil-kecilan. Dari penghasilan itu, ia mulai menabung untuk membeli mesin jahit sendiri. Butuh waktu hampir 2 tahun sampai akhirnya Dina bisa membeli mesin jahit baru. Rasanya seperti mimpi. Mesin itu tidak hanya menjadi alat kerja, tetapi juga simbol dari keberhasilannya melawan keterbatasan. Sekitar tahun itu pula ia mulai mencoba menjual hasil jahitannya secara online. Berbekal ponsel sederhana, ia memotret baju-baju hasil jahitannya dan mengunggahnya ke media sosial. Awalnya tidak ada yang membeli, hanya ada komentar dari beberapa teman. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus mencoba, memperbaiki kualitas foto, menambah variasi desain, dan menawarkan harga yang kompetitif. Hingga suatu hari, seorang pembeli dari luar kota benar-benar memesan baju hasil karyanya. Itu adalah titik balik bagi Dina. Ia merasa bahwa dunia online bisa membuka peluang yang lebih besar daripada sekadar menjual ke tetangga atau pasar lokal. Pesanan mulai berdatangan, meski jumlahnya belum banyak. Tapi setiap kali ada yang membeli, Dina selalu merasa bahagia. Uang hasil penjualan itu tidak hanya ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga ia sisihkan untuk mengembangkan usaha. Setahun kemudian, ia berani membuka toko kecil di pinggir jalan. Tokonya sederhana, hanya berupa ruko kecil dengan papan nama seadanya. Namun, semangatnya membara. Ia bekerja siang malam, melayani pembeli, menjahit pesanan, dan mengurus semua hal sendiri. Dalam perjalanan itu, Dina bertemu Joko, seorang pria sederhana yang kala itu bekerja di perusahaan kontraktor. Joko datang sebagai pelanggan yang ingin menjahitkan celananya yang robek. Pertemuan itu berlanjut menjadi obrolan panjang, hingga akhirnya mereka dekat. Joko tampak perhatian, sering membantu Dina mengangkat barang-barang, bahkan kadang menemani sampai larut malam di toko. Dina yang saat itu masih lugu merasa menemukan sosok pria yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Mereka menikah setelah 2 tahun berkenalan. Pernikahan itu sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Dina tidak pernah menuntut pesta mewah. Baginya, kebersamaan dan restu keluarga jauh lebih penting. Awal pernikahan mereka berjalan manis. Joko tampak mendukung penuh usaha Dina. Ia sering berkata, "Aku bangga punya istri pekerja keras seperti kamu." Ucapan itu selalu membuat hati Dina berbunga-bunga. Ia yakin, dengan doa dan kerja keras,
rumah tangganya akan selalu bahagia. Namun kehidupan tidak berhenti di situ. Usaha Dina semakin berkembang pesat. Dari toko kecil, ia bisa membuka butik besar di pusat kota. Ia mempekerjakan puluhan karyawan, menjalin kerjasama dengan berbagai supplier, dan mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang sukses. Mobil mewah pertama yang ia beli membuatnya hampir menitikkan air mata. Ia teringat masa lalu, ketika harus naik angkot setiap hari dengan pakaian lusuh. Kini, semua itu berubah. Ia bisa membawa ibunya tinggal di rumah lebih layak, bisa membantu adiknya kuliah, dan bisa menabung lebih banyak. Tetapi, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Joko mulai jarang memuji, jarang menunjukkan perhatian seperti dulu. Kadang Dina mencoba mengajaknya bicara serius, namun jawabannya selalu singkat. "Mas, capek ya kerjaan di kantor?" tanya Dina suatu malam. "Biasa aja. Jangan banyak tanya, Din. Aku lagi pengen istirahat," jawab Joko sambil rebah di sofa. Dina hanya tersenyum, meski hatinya perih. Ia tidak ingin membuat suasana semakin dingin. Ia mencoba memahami bahwa mungkin suaminya sedang lelah. Meski begitu, ia tetap menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Ada banyak rintangan lain yang pasti akan menghadang. Namun satu hal yang ia yakini, selama ia tetap berpegang pada doa, kerja keras, dan ketulusan, ia bisa melewati semuanya. Hari berganti hari, kesibukan semakin padat. Dina sering pulang larut karena harus menghadiri rapat dengan investor atau supplier. Namun ia selalu berusaha menyempatkan diri menyiapkan makanan untuk suaminya, sekalipun hanya sekadar sup hangat di meja makan. Kadang ia merasa lelah, tubuhnya seperti mau roboh. Tetapi saat ia mengingat wajah ibunya dan keluarganya yang kini bisa hidup lebih baik berkat jerih payahnya, semangat itu kembali tumbuh. Dina menatap kalender di meja kerjanya. Bulan itu menandai tahun ketiga sejak butiknya berdiri. Ia merencanakan sebuah perayaan kecil bersama karyawannya. Bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk rasa syukur. Namun jauh di lubuk hatinya, Dina berharap Joko juga akan merasa bangga. Ia ingin suaminya melihat semua ini bukan sebagai persaingan, melainkan sebagai perjalanan bersama. Ia ingin rumah tangga mereka tetap utuh meski badai apapun datang. Hanya saja, bayangan kegelisahan itu semakin hari semakin nyata. Ada sesuatu dalam tatapan Joko yang berubah. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka, meski Dina berusaha sekuat tenaga untuk menjembatani. Dan tanpa disadari, retakan kecil itu mulai terbentuk. Retakan yang kelak akan mengguncang seluruh hidupnya. Suara hujan deras mengguyur atap rumah malam itu, deras dan berisik, seperti mengisi ruang kosong yang terasa dingin. Dina duduk di ruang tamu dengan segelas teh hangat di tangannya. Televisi menyala, menampilkan acara berita, tapi perhatiannya tidak benar-benar tertuju pada layar. Matanya sesekali melirik pintu rumah, menunggu Joko yang belum juga pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Dina menahan napas panjang. Dulu, Joko selalu pulang tepat waktu, bahkan sebelum maghrib sudah ada di rumah. Tapi akhir-akhir ini, hampir setiap malam Dina harus menunggu dengan hati yang cemas. Suara mesin mobil akhirnya terdengar dari luar. Dina berdiri, menunggu di depan pintu. Begitu pintu terbuka, Joko masuk dengan wajah kelelahan. Jas hujan yang dipakainya masih meneteskan air ke lantai. Dina segera menyambut, membantu melepaskan jas hujan itu. "Mas, kamu kehujanan? Dari mana saja?" tanyanya dengan suara lembut. Meski ada nada khawatir yang sulit ia sembunyikan. "Kerjaan," jawab Joko singkat, lalu langsung berjalan ke kamar. Dina terdiam, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Tidak ada penjelasan lebih, tidak ada senyuman hangat seperti dulu. Ia menunduk, berusaha menenangkan dirinya. Mungkin benar, dia sedang banyak kerjaan, bisiknya dalam hati. Beberapa hari berikutnya, hal yang sama terus berulang. Joko sering pulang larut malam, kadang dengan alasan rapat kantor, kadang mengaku ada urusan dengan teman. Dina ingin percaya, tapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Di sela kesibukannya mengurus butik, Dina mencoba menghubungi sahabat lamanya, Sahara. Sahara adalah teman SMA yang dulu sangat dekat dengannya. Setelah sekian lama tidak berjumpa, Sahara tiba-tiba muncul kembali di kehidupan Dina. "Din,
Aku dengar kamu sekarang sukses sekali ya. Punya butik sendiri, mobil mewah, rumah bagus. Hebat banget, aku bangga. Ujar Sahara suatu siang ketika mereka bertemu di sebuah kafe. Dina tersenyum. Alhamdulillah, sah. Semua ini juga karena doa dan kerja keras. Kamu sendiri bagaimana? Masih kerja di bank? Sudah keluar, Din. Aku sekarang sedang cari peluang baru. Makanya pas tahu kamu punya butik besar, aku jadi tertarik. Siapa tahu aku bisa bantu-bantu di sana. Mata Sahara berbinar, senyumnya lebar. Dina yang polos hanya melihat itu sebagai niat baik. Ia merasa senang sahabat lamanya mau bergabung dan membantu. Boleh sekali, sah. Aku malah senang kalau ada teman lama yang bisa kerja sama. Nanti aku kenalkan kamu dengan beberapa timku di butik. Jawab Dina penuh semangat. Sejak hari itu, Sahara mulai sering datang ke butik Dina. Awalnya ia memang terlihat banyak membantu, memberi ide-ide pemasaran, bahkan sering menemani Dina meeting dengan supplier. Namun, yang tidak Dina sadari, Sahara juga mulai mencari celah lain, mendekati Joko. Malam itu, Dina pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berharap bisa makan malam bersama Joko. Saat memasuki rumah, ia mendapati suaminya sedang duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya. Dina menghampiri sambil tersenyum. Mas, aku pulang lebih cepat hari ini. Aku masak sop ayam kesukaanmu. Jawab Joko singkat tanpa menoleh. Dina sedikit kecewa, tapi ia tidak menyerah. Ia duduk di samping suaminya, mencoba mengintip layar ponsel. Saat itu, sekelebat nama Sahara muncul di layar, disertai pesan singkat, Mas, hati-hati di jalan pulangnya. Jangan lupa besok kita ketemu lagi ya. Jantung Dina berdetak lebih cepat. Ia menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Sahara? Kenapa dia kirim pesan ke Mas? Tanyanya dengan suara bergetar. Joko buru-buru mengunci ponselnya. Ah, itu cuma urusan kerjaan butik. Dia bantu kamu kan? Jadi wajar kalau kita sering komunikasi. Dina mengangguk pelan, mencoba menelan penjelasan itu. Ia tidak ingin langsung menuduh. Dalam hatinya, ia berkata, Sahara sahabatku, mana mungkin dia macam-macam dengan suamiku. Namun bayangan keganjilan itu terus menghantuinya. Sahara semakin sering datang ke rumah. Kadang dengan alasan membicarakan proyek butik, kadang hanya sekadar mampir. Anehnya, Sahara lebih sering ngobrol dengan Joko daripada dengan dirinya. Suatu sore, ketika Dina sedang menyiapkan camilan di dapur, ia mendengar tawa Joko dan Sahara di ruang tamu. Suara itu terdengar begitu akrab, seakan tidak ada jarak di antara mereka. Dina berdiri mematung, tangannya bergetar. Ia tidak bisa masuk dan menegur, hanya berdiri sambil menahan air mata. Malamnya, Dina mencoba menyinggung soal itu pada Joko. Mas, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sering ngobrol sama Sahara. Kamu nyaman ya sama dia? Joko menghela napas panjang. Din, jangan cemburu berlebihan. Dia itu sahabatmu, dia cuma bantu urusan kerja. Kamu harusnya bersyukur ada orang yang mau bantu, bukan malah curiga. Kata-kata itu membuat Dina terdiam. Ia merasa bersalah karena telah menaruh curiga pada sahabatnya sendiri. Ia mencoba meyakinkan hatinya bahwa semua ini hanya salah paham. Namun, seiring berjalannya waktu, retakan kecil itu semakin melebar. Joko semakin sulit diajak bicara, Sahara semakin sering hadir di tengah-tengah mereka. Dina merasa rumah tangganya yang dulu hangat kini berubah menjadi asing. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan kepercayaan pada suami dan sahabatnya. Tapi di sisi lain, naluri seorang istri terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan seperti retakan pada kaca yang tampak kecil namun terus merambat, rumah tangga Dina perlahan-lahan berada di ambang keretakan yang lebih besar. Hari-hari yang seharusnya penuh ketenangan setelah keberhasilan bisnis yang Dina bangun bersama Joko ternyata perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak beberapa bulan terakhir, Dina semakin merasakan jarak antara dirinya dan Joko. Perubahan sikap itu sebenarnya sudah tercium sejak lama, tetapi Dina berusaha menutup mata. Ia masih meyakini bahwa suaminya adalah sosok yang selalu setia mendampingi, sebagaimana dulu mereka pernah berjuang bersama-sama dari nol. Namun entah sejak kapan, Joko mulai berubah. Jika dulu ia selalu pulang tepat waktu, kini alasannya untuk pulang larut malam semakin sering.
Katanya ada rapat mendadak, urusan dengan rekan bisnis, atau menemui klien penting. Dina sempat percaya begitu saja, meski hatinya mulai terusik. Sementara itu, di sisi lain, kehidupan keluarga mereka semakin menonjolkan perbedaan. Dina lebih sering fokus mengurus rumah, memastikan anak-anak mendapat perhatian yang cukup, dan tetap menyeimbangkan waktunya dengan pekerjaan. Namun Joko justru semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Dari luar, rumah tangga mereka tampak ideal. Rumah megah, mobil mewah berjejer di garasi, dan bisnis yang terus berkembang. Tapi di balik semua itu, ada celah besar yang mulai meretakkan segalanya. Suatu sore, Dina sedang duduk di ruang kerja kecilnya di rumah. Ia membuka berkas laporan bulanan bisnis butik yang ia kelola. Matanya tertuju pada angka-angka penjualan yang cukup memuaskan. Namun pikirannya tidak bisa tenang. Sudah 2 malam berturut-turut Joko tidak pulang. Ia hanya memberi kabar singkat lewat pesan singkat, "Ada urusan penting. Jangan tunggu aku." Dina menggenggam ponselnya erat, menahan rasa kecewa. Ia ingin menelepon Joko, tapi selalu dihantui pikiran. Apakah suaminya sedang benar-benar bekerja ataukah ada hal lain yang ia sembunyikan? Perasaan itu semakin menguat ketika beberapa kali Dina melihat Joko bersikap berbeda saat menerima telepon. Wajahnya mendadak sumringah, lalu menjauh agar percakapannya tidak terdengar. Setiap kali Dina menanyakan siapa yang menelepon, Joko hanya menjawab singkat, "Klien." Dina bukanlah wanita yang gampang curiga, tetapi insting seorang istri tidak bisa dibohongi. Malam itu, Dina duduk di teras rumah. Angin malam berhembus pelan, menambah dinginnya suasana hatinya. Ia mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat, tapi dadanya terasa semakin sesak. Ia menoleh ke arah jalanan depan rumah. Mobil Joko belum juga terlihat. Pukul sudah menunjukkan hampir tengah malam. "Kenapa belakangan ini kamu makin jauh dariku, Mas?" bisik Dina dalam hati, matanya berkaca-kaca. Ia memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam. Esok pagi, Dina bertekad akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia ingin memastikan, apakah suaminya memang sibuk bekerja atau ada sesuatu yang lebih besar yang Joko sembunyikan darinya. Keesokan harinya, Dina bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak, lalu memanggil sopir pribadinya, Pak Surya. "Pak, nanti setelah mengantar anak-anak, tolong tetap standby. Saya ingin pergi sebentar," ucap Dina tenang, meski dalam hatinya ada kegelisahan besar. "Baik, Bu," jawab Pak Surya sopan. Setelah memastikan anak-anak berangkat ke sekolah, Dina segera berganti pakaian. Ia mengenakan blus putih sederhana, dipadukan dengan celana bahan hitam. Tidak berlebihan, tetapi tetap rapi. "Pak, kita ikuti mobil Pak Joko kalau nanti keluar dari kantor pusat," ujar Dina lirih begitu mereka tiba di dekat kantor utama perusahaan yang dikelola bersama. Pak Surya hanya mengangguk. Ia paham, meski tidak berani banyak bertanya. Benar saja. Sekitar pukul 11 siang, mobil mewah berwarna hitam yang Dina kenal betul itu keluar dari area parkiran kantor. Dina langsung memberi instruksi singkat. "Pak, ikuti dari jauh. Jangan sampai ketahuan." Dengan hati berdegup kencang, Dina memperhatikan setiap gerakan mobil suaminya. Jalanan kota yang padat tidak menghalangi tekadnya. Ia menatap lurus ke depan, mencoba menyiapkan hatinya untuk segala kemungkinan. Mobil Joko berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari kejauhan, Dina melihat jelas saat suaminya turun dan berjalan cepat ke arah pintu masuk. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan gaun merah elegan menyusul. Mereka bertemu di lobi restoran, lalu tersenyum hangat satu sama lain. Senyum yang selama ini jarang Dina dapatkan lagi. Hatinya serasa diremas. Wanita itu tidak lain adalah Sahara, rekan bisnis yang pernah Dina kenal sepintas di sebuah acara perusahaan. Ia masih ingat bagaimana Sahara menyapa dengan sopan waktu itu. Tidak pernah terlintas di benaknya, wanita itu akan muncul di samping suaminya. Dina berusaha menahan air matanya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan sopirnya. Dengan tangan bergetar, ia meraih ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa foto dari kejauhan. "Mas, kenapa harus dia?" bisiknya lirih. Sementara itu, di dalam restoran, Joko dan Sahara tampak begitu mesra. Mereka duduk di meja pojok, saling bertukar pandang dan tertawa kecil. Joko terlihat berbeda, begitu santai dan penuh perhatian.
Dina menunduk, merasakan tubuhnya gemetar. Semua jawaban atas rasa curiganya kini terbuka lebar. Tetapi ia belum ingin bertindak gegabah. Ia sadar, satu langkah yang salah bisa membuat semuanya semakin hancur. Sepulangnya ke rumah, Dina mengurung diri di kamar. Ia memandang lama foto-foto yang barusan ia ambil. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai dalam hidup. Namun di balik kesedihannya, muncul kekuatan lain. Dina tahu, ia tidak bisa selamanya larut dalam air mata. Ia harus tegar. Ia harus mencari tahu sejauh mana hubungan Joko dengan Sahara. Lebih dari itu, ia harus menyiapkan dirinya menghadapi kemungkinan terburuk, kehilangan kepercayaan, bahkan mungkin kehilangan rumah tangganya. Hari-hari berikutnya, Dina semakin berhati-hati. Ia mulai memperhatikan setiap detail pergerakan Joko, tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin mengumpulkan bukti yang cukup sebelum akhirnya berani menegur atau mengungkap semuanya. Namun semakin ia mencari tahu, semakin jelaslah bahwa Joko dan Sahara bukan sekadar rekan bisnis biasa. Mereka sering bertemu di luar jam kerja, bahkan pernah menginap di hotel yang sama. Dina merasakan dadanya semakin sesak, tetapi ia tetap diam. Ia memilih mengunci semua rasa sakit itu di dalam hati, sambil menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ia mengetahui semua ini. Hari-hari setelah penemuan itu menjadi beban terberat bagi Dina. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, mengurus rumah, bahkan tetap tersenyum di depan karyawan butik miliknya. Namun, senyum itu hanyalah topeng yang rapuh. Hatinya sebenarnya penuh luka. Setiap kali melihat wajah anak-anak, Dina semakin teringat pada janji suci yang dulu ia dan Joko ikrarkan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa laki-laki yang menjadi ayah dari buah hatinya kini tega berbagi cinta dengan wanita lain. Malam itu, Dina duduk di meja rias. Ia menatap wajahnya di cermin. Mata indah yang dulu selalu berbinar kini tampak redup. Wajahnya pucat, seolah terbebani rahasia besar yang tidak bisa ia bagi kepada siapapun. Kalau aku diam, aku bisa kehilangan segalanya. Tapi kalau aku bicara, mungkin aku akan kehilangan suamiku, gumamnya pelan. Ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Joko. Aku lembur lagi malam ini. Jangan tunggu. Dina tersenyum miris. Kata-kata itu sudah terlalu sering ia dengar. Ia menaruh ponselnya di meja, lalu menutup mata sejenak. Ia merasa sedang berada di persimpangan jalan. Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk menemui sahabat lamanya, Ratna. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. Ratna adalah teman kuliahnya yang sudah lama mengenalnya luar dalam. Din, kamu kelihatan capek banget. Ada apa? Jangan bilang kamu kerja terlalu keras lagi, ucap Ratna sambil menatap sahabatnya penuh khawatir. Dina terdiam sejenak. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia sudah terlalu lama menahan beban ini sendirian. Erate, aku rasa Joko selingkuh. Ratna terbelalak, menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, serius kamu? Kok bisa kamu bilang begitu? Dina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto yang ia ambil diam-diam. Wajah Ratna semakin mengeras saat melihat Joko tertawa mesra bersama Sahara di restoran. Din, ini jelas banget. Kamu nggak boleh diam. Kamu harus hadapi dia. Aku takut, Erate. Aku takut kalau semua ini benar-benar menghancurkan rumah tanggaku. Aku masih sayang sama dia. Aku masih pengen anak-anakku punya ayah lengkap. Ratna menggenggam tangan Dina. Aku ngerti. Tapi kamu juga harus ingat. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gini. Kamu istri sahnya. Kamu yang nemenin dia dari nol. Kalau dia berani main hati, dia harus tanggung jawab. Air mata Dina jatuh begitu saja. Ia merasa sedikit lega setelah bercerita. Tetapi rasa sakitnya tidak berkurang. Malah semakin nyata. Setelah pertemuan itu, Dina mencoba menguatkan diri. Ia mulai menyiapkan rencana kecil. Ia memutuskan untuk menyimpan semua bukti yang ia punya. Foto, catatan, hingga pesan-pesan yang mencurigakan dari ponsel Joko. Namun, di balik keteguhannya, Dina masih mencoba mempertahankan keharmonisan keluarga di depan anak-anak.
Ia tidak ingin mereka merasakan luka yang sama lebih cepat dari yang seharusnya. Malam itu, Joko akhirnya pulang lebih awal dari biasanya. Dina yang sedang membaca buku di ruang tamu, segera menutup bukunya. "Mas, kok pulang cepat?" tanyanya dengan nada biasa. Joko tersenyum tipis, lalu meletakkan jasnya di sofa. "Iya, kebetulan gak ada rapat. Capek banget rasanya." Dina memperhatikannya lekat-lekat. Senyum Joko masih sama seperti dulu, tapi entah kenapa terasa berbeda. Ada sesuatu yang dingin di balik senyum itu. "Aku bikin teh, ya?" ucap Dina sambil bangkit ke dapur. Saat menyeduh teh, Dina menatap kosong ke arah cangkir. Ia ingin sekali bertanya, ingin sekali mengungkapkan semua kecurigaannya. Tapi bibirnya seolah terkunci. Ia tahu, sekali kata-kata itu keluar, tidak akan ada jalan kembali. Ketika ia kembali membawa teh, Joko sudah berbaring di sofa sambil memejamkan mata. Dina duduk di kursi seberang, menatap sosok yang dulu begitu ia kagumi. Dalam hati, ia berjanji, "Aku akan diam sementara. Tapi aku tidak akan bodoh. Jika benar kamu mengkhianatiku, Mas, aku akan berdiri menghadapi semuanya, meski itu berarti aku harus berjuang sendirian." Hari-hari selanjutnya, Dina mulai mencatat perubahan demi perubahan. Ia menyadari Joko sering membawa berkas penting keluar rumah tanpa alasan jelas. Beberapa dokumen keuangan yang biasanya ia bisa akses di kantor, tiba-tiba sudah berpindah tangan. Dina mulai mencurigai bukan hanya hatinya yang direbut, tapi juga aset-aset yang ia bangun bersama. Disinilah ketegangan semakin nyata. Dina harus bersiap menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Bukan hanya suaminya yang ia bisa kehilangan, tetapi juga seluruh hasil kerja kerasnya selama ini. Pagi itu, Dina duduk di meja makan sambil menatap kosong. Di hadapannya ada segelas susu dan roti yang nyaris tak tersentuh. Anak-anak sudah berangkat sekolah. Sementara Joko terburu-buru meninggalkan rumah dengan alasan ada rapat mendesak. Dina tidak percaya lagi dengan alasan-alasan itu. Namun ia tetap menjaga ekspresi agar tidak terlihat mencurigakan. Di sudut meja, ada sebuah map berwarna coklat yang tertinggal. Dina menatapnya lama, ragu apakah ia harus membuka atau tidak. Joko biasanya tidak sembarangan meninggalkan berkas di rumah. Dengan hati-hati, ia menarik map itu dan membuka isinya. Jantungnya langsung berdegup kencang. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen legal dengan tanda tangan Joko. Ada surat kuasa, perjanjian jual-beli, hingga dokumen pemindahan kepemilikan sebagian aset perusahaan ke nama orang lain. Yang membuatnya semakin syok. Nama itu adalah Sahara. Tangan Dina gemetar. Ia berusaha membaca dengan teliti setiap lembar dokumen. Ternyata, Joko sudah memindahkan beberapa aset penting ke Sahara tanpa sepengetahuannya. Butik besar yang selama ini Dina kelola dengan penuh cinta ternyata juga sudah masuk dalam daftar aset yang dialihkan. Air mata menetes di pipinya. Luka yang ia rasakan semakin dalam. Bukan hanya hatinya yang dikhianati, tapi juga kerja kerasnya selama ini perlahan direbut. "Mas, kenapa tega sekali?" bisiknya. Suara parau menggema di ruang makan yang sepi. Dina buru-buru menaruh kembali dokumen itu sebelum Joko menyadari ada yang berubah. Ia tahu, jika ia gegabah, Joko bisa semakin jauh meninggalkannya. Ia harus hati-hati, menyusun langkah tanpa terlihat mencurigakan. Hari itu, Dina memutuskan pergi ke butik. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Ia tidak bisa fokus pada aktivitas sehari-hari. Semua terasa hambar. Di butik, para karyawan menyapa dengan hangat, tapi Dina hanya membalas dengan senyum tipis. Saat mengecek laporan penjualan, ia mendapati hal aneh. Ada beberapa transaksi besar yang tidak sesuai dengan prosedur. Uang masuk dan keluar tidak tercatat dengan rapi. Dina langsung memanggil manajer butik, Mbak Lilis. "Mbak, kenapa laporan ini berantakan sekali? Bukannya kita sudah punya sistem jelas?" tanya Dina serius. Mbak Lilis terlihat gugup. Saya juga heran, Bu. Katanya Pak Joko yang minta langsung. Jadi kami nggak bisa banyak komentar." "Pak Joko yang minta? Maksudnya?" "Iya, Bu. Beberapa kali beliau datang sendiri, minta uang hasil penjualan diserahkan langsung tanpa dicatat di sistem. Saya sempat keberatan, tapi beliau bilang itu urusan penting perusahaan." Dina memejamkan mata, menahan amarah. Ia tidak bisa meledak di depan karyawan,
Tapi hatinya semakin teriris. Kini jelas sudah. Joko tidak hanya berselingkuh hati dengan Sahara, tapi juga mulai mengalihkan uang secara diam-diam. Sepulangnya dari butik, Dina langsung duduk di ruang kerjanya di rumah. Ia mengeluarkan semua bukti yang sudah ia kumpulkan. Foto Joko dan Sahara di restoran, catatan perjalanan, hingga dokumen yang tadi pagi ia temukan. Semua itu ia masukkan ke dalam sebuah map khusus. Kalau memang ini jalannya, aku harus siap. Aku tidak akan tinggal diam melihat semua jerih payahku direbut. Ucapnya lirih, seolah menguatkan dirinya sendiri. Namun di balik keberanian itu, Dina tidak bisa menolak rasa takut yang terus menghantui. Bagaimana jika benar semua asetnya berpindah tangan? Bagaimana dengan masa depan anak-anaknya? Malam itu, Dina kembali mencoba berbicara dengan Joko. Saat mereka duduk di ruang keluarga, Dina membuka percakapan dengan hati-hati. Mas, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Sampai jarang pulang. Apa semua baik-baik saja di perusahaan? Joko menoleh sekilas, lalu tersenyum hambar. Iya, semua baik. Namanya juga usaha. Pasti banyak yang harus diurus. Dina mencoba menahan nada suaranya tetap lembut. Kalau ada apa-apa, cerita sama aku, Mas. Kita kan biasa hadapi semuanya berdua. Joko menghela napas, lalu bangkit. Aku capek, Din. Aku nggak mau bahas ini. Besok aku harus berangkat pagi. Aku tidur dulu. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah ke kamar. Dina hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, merasa semakin asing dengan sosok yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Air matanya kembali jatuh. Untuk kesekian kalinya, Dina merasa sendirian. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. Aku tidak akan kalah. Meski hatiku hancur, aku akan tetap berdiri. Suatu hari, kebenaran akan terungkap, dan mereka akan menyesali semuanya. Hari-hari Dina semakin berat. Setiap pagi ia masih menjalankan peran sebagai seorang ibu, menyiapkan sarapan, memastikan anak-anak berangkat sekolah dengan rapi, dan menyapa mereka dengan senyum hangat. Namun di balik senyum itu, ada hati yang semakin rapuh. Anak-anak memang belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Namun Dina tahu, mereka mulai merasakan ada yang berbeda. Joko jarang sekali duduk bersama di meja makan. Kalaupun pulang, ia lebih banyak mengurung diri di kamar atau pergi lagi dengan alasan pekerjaan. Suatu malam, Dina sedang menemani putri bungsunya, Naila, yang merengek minta dibacakan dongeng sebelum tidur. Naila memeluk boneka kesayangannya erat-erat. Bunda, kenapa ayah jarang di rumah sekarang? Ayah nggak sayang sama kita lagi ya? Pertanyaan polos itu membuat hati Dina seperti ditusuk. Ia tersenyum, berusaha menutupi kesedihan. Ayah sibuk kerja. Sayang, biar kita tetap bisa sekolah, makan enak, dan tinggal di rumah ini. Tapi Naila kangen. Naila pengen ayah pulang lebih sering. Ucap Naila dengan mata berkaca-kaca. Dina mengelus kepala putrinya, menahan air mata. Nanti kalau ayah ada waktu, kita jalan-jalan bareng lagi, ya? Malam itu, setelah anak-anak terlelap, Dina duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di lantai. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Semua kemewahan di sekitarnya kini terasa hampa. Di saat itu, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Bu Dina, hati-hati. Suami Anda sudah lama bekerja sama dengan Sahara untuk menguasai aset. Jangan sampai terlambat. Dina terhenyak. Jantungnya berdetak kencang. Ia membaca pesan itu berulang kali. Siapa pengirimnya? Bagaimana mereka tahu? Ia mencoba membalas. Siapa ini? Dari mana tahu semua ini? Namun pesan itu tidak pernah berbalas lagi. Dina gelisah sepanjang malam. Bayangan tentang Joko dan Sahara semakin jelas. Bukan hanya sekadar perselingkuhan, tapi konspirasi yang lebih dalam untuk menjatuhkannya. Keesokan harinya, Dina berusaha mencari tahu lebih banyak. Ia menemui notaris keluarga yang dulu sering membantu mereka dalam urusan legalitas bisnis. Dengan hati-hati, Dina menanyakan beberapa dokumen kepemilikan yang belakangan mencurigakan. Namun jawaban notaris itu membuat darah Dina berdesir. Bu, saya kira ibu sudah tahu.
Beberapa aset atas nama ibu sudah dialihkan ke Pak Joko dan sebagian lagi ke atas nama Sahara. Semua dokumen legal, ada tanda tangan Pak Joko. Maaf, saya pikir ibu memang setuju. Dina terdiam. Suara notaris itu terasa seperti gemuruh petir di telinganya. Ia hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana bisa? Itu semua aset saya. Kenapa bisa berpindah tangan tanpa sepengetahuan saya? Suaranya bergetar. Pak Joko datang membawa surat kuasa. Dokumen itu sah di mata hukum, Bu. Kecuali, kalau ada tanda tangan palsu. Kata-kata terakhir itu membuat Dina menatap tajam. Tanda tangan palsu. Notaris mengangguk pelan. Saya tidak bisa memastikan, Bu. Tapi saya sarankan segera periksa lebih dalam. Jangan sampai terlambat. Dina keluar dari kantor notaris dengan langkah gontai. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Semua ketakutannya kini benar-benar nyata. Joko bukan hanya berpaling hati, tapi juga merampas hasil kerja kerasnya secara perlahan. Di perjalanan pulang, Dina menangis terisak di dalam mobil. Sopirnya, Pak Surya, hanya bisa melirik dari kaca spion tanpa berani bertanya. Ia tahu, majikannya sedang menanggung beban berat. Sesampainya di rumah, Dina langsung menuju kamar kerja. Ia menumpahkan semua berkas ke meja, menyusun bukti demi bukti. Matanya merah karena terlalu lama menahan tangis. Kalau begini caranya, Mas, kamu sudah bukan suami yang dulu aku kenal. Kamu sudah jadi orang asing. Dan aku harus siap menghadapi semuanya. Ucapnya dengan suara parau. Malam itu, Dina tidak tidur. Ia menulis panjang di buku catatannya, merencanakan langkah-langkah untuk melindungi sisa asetnya. Ia sadar, ini baru awal dari badai besar yang akan menimpanya. Di sisi lain, Joko semakin tenggelam dalam dunia Sahara. Ia merasa lebih bebas, lebih dihargai, seolah Sahara mampu memberikan apa yang selama ini ia rasa kurang dari Dina. Sahara licin, pandai merayu, dan selalu memuji setiap keputusan Joko. Mas, kalau semua aset itu jadi milik kita, hidup kita bakal lebih enak. Kamu nggak usah takut sama siapapun lagi. Bisik Sahara suatu malam ketika mereka makan malam berdua di hotel. Joko mengangguk. Wajahnya penuh percaya diri. Iya, aku tahu. Dina terlalu lemah. Dia nggak akan sadar sampai semua sudah terlambat. Mereka tertawa kecil. Seakan yakin rencana mereka akan berjalan mulus. Namun jauh di rumah, Dina yang dulu dikenal lembut kini mulai berubah. Luka dan pengkhianatan membuatnya semakin kuat. Ia tahu, perang panjang baru saja dimulai. Hari-hari Dina setelah diusir dari rumahnya terasa begitu panjang, dingin, dan menyesakkan dada. Ia harus menumpang di rumah kontrakan sederhana milik sepupunya di pinggiran kota. Kontrakan itu hanya memiliki 2 kamar kecil, dapur seadanya, dan ruang tamu yang sekaligus jadi tempat makan bersama. Dina merasa canggung tinggal di sana, meski sepupunya, Mira, menyambut dengan tangan terbuka. Mira sendiri hanyalah seorang penjual kue keliling. Suaminya bekerja sebagai tukang ojek online. Hidup mereka sederhana, jauh dari kata mewah, namun mereka saling mendukung satu sama lain. Dina merasa hatinya perih setiap kali melihat kebersamaan Mira dan suaminya. Mereka memang hidup pas-pasan, tapi terlihat bahagia. Tidak seperti dirinya yang memiliki segalanya dulu, tapi sekarang hancur hanya karena pengkhianatan. Setiap malam, Dina sering menangis diam-diam di sudut kamar. Ia merindukan rumahnya, tempat yang dulu ia rawat dengan penuh kasih sayang. Ia teringat perabotan yang ia pilih sendiri, taman bunga di halaman depan yang selalu ia rawat setiap pagi, dan mobil-mobil mewah yang kini sudah berpindah tangan kepada Joko dan Sahara. Semua itu kini hanya jadi kenangan. Namun, Dina tahu ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, meski sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Suatu pagi, Dina memutuskan untuk membantu Mira berjualan kue. Awalnya Mira menolak, merasa tidak enak hati karena Dina bukan orang sembarangan. Namun Dina memaksa. Aku tidak bisa terus duduk diam. Mir, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak mau hidup bergantung selamanya. Maka, pagi itu Dina ikut berjalan bersama Mira menyusuri ganggang perumahan, menjajakan kue yang mereka buat malam sebelumnya. Dina membawa keranjang berisi bolu kukus dan risoles, sementara Mira membawa panci plastik berisi klepon.
Dina menundukkan kepala setiap kali ada tetangga yang memandanginya dengan tatapan heran. Mungkin sebagian dari mereka mengenal Dina sebagai wanita kaya yang dulu selalu terlihat berkelas dengan mobil mewahnya. Kini ia menjajakan kue keliling, benar-benar kontras dengan kehidupannya yang lalu. Meski malu, Dina menegakkan kepalanya. Ia harus kuat. Ia harus belajar menghadapi hidup yang baru ini. Sementara itu, di rumah mewah yang dulu ditempati Dina, suasana tidak seindah yang dibayangkan Joko dan Sahara. Setelah berhasil mengambil alih aset Dina, Sahara merasa semakin berkuasa. Ia mulai menunjukkan wajah aslinya yang penuh ambisi. Ia menuntut Joko untuk selalu menuruti kemauannya. Mobil yang ini sudah tua, aku maunya yang baru. Bentak Sahara suatu siang, menunjuk salah satu mobil mewah yang sudah berumur 5 tahun. Joko menghela napas. Tapi mobil ini masih bagus. Sah? Kita kan sudah punya 3 mobil lain. Aku tidak peduli. Aku tidak mau dibilang ketinggalan zaman oleh teman-temanku. Kalau perlu, kita jual saja mobil ini dan beli yang terbaru. Joko mulai merasakan tekanan. Dulu bersama Dina, meski hidup mewah, Dina tidak pernah menuntut berlebihan. Semua kebutuhan tercukupi tanpa harus memaksa. Tapi bersama Sahara, seakan tidak ada kata cukup. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula tuntutan Sahara. Hari demi hari, kekayaan yang mereka rebut mulai terkikis. Sahara gemar berbelanja barang-barang branded, pergi ke salon mewah, dan mengadakan pesta kecil bersama teman-temannya. Joko yang awalnya bangga bisa menunjukkan kemewahan itu mulai merasa kewalahan. Suatu malam, Joko menghitung keuangan. Tabungan Dina yang mereka kuasai sudah mulai berkurang drastis. Investasi yang ditinggalkan Dina pun tak lagi berkembang karena Joko tidak mengerti cara mengelolanya. Bisnis yang dulu berjalan lancar di tangan Dina kini mulai goyah. Beberapa karyawan bahkan mengundurkan diri karena tidak tahan dengan sifat arogan Sahara yang ikut campur urusan perusahaan. Joko mulai dilanda kegelisahan. Namun ia gengsi untuk mengakui bahwa ia tidak mampu mengurus kekayaan sebesar itu. Ia terlalu sibuk mengikuti keinginan Sahara, hingga lupa menjaga pondasi keuangan yang sebenarnya. Di sisi lain, kehidupan Dina perlahan mulai menemukan ritmenya. Meski hidup sederhana, ia merasa lega bisa melakukan sesuatu. Uang hasil berjualan kue tidak banyak, tapi cukup untuk membantunya membeli kebutuhan kecil sendiri tanpa harus terus-menerus merepotkan Mira. Suatu ketika, Dina bertemu dengan seorang ibu muda yang sering membeli kue buatannya. Ibu itu memuji kelembutan risoles yang dibuat Dina. Kalau kamu mau, aku bisa bantu tawarkan kue ini ke arisan komplek, Mbak. Aku yakin banyak yang suka. Mendengar tawaran itu, hati Dina bergetar. Ia tidak menyangka masih ada orang yang menghargai hasil kerjanya. Ia mengangguk penuh haru. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar berterima kasih. Hari-hari berikutnya, pesanan kue Dina mulai meningkat. Ia bekerja lebih keras, bahkan mulai belajar membuat variasi kue lain. Mira dan suaminya kagum melihat semangat Dina. Kamu benar-benar kuat, Din. Kalau aku ada di posisimu, mungkin aku sudah menyerah, kata Mira suatu malam. Dina hanya tersenyum tipis. Aku tidak punya pilihan lain, Mir. Kalau aku jatuh, siapa yang akan menolongku? Aku harus menolong diriku sendiri. Namun di tengah semangatnya, Dina masih menyimpan luka mendalam. Ia masih sering teringat wajah Joko yang tega menghancurkan rumah tangga mereka demi wanita lain. Ia juga masih sulit menerima kenyataan bahwa Sahara, yang dulu dianggap sahabat, bisa setega itu. Sementara itu, Sahara semakin menjadi-jadi. Ia mulai menganggap dirinya sebagai nyonya besar. Ia bahkan berani memarahi orang tua Joko yang datang berkunjung. Kalau mau tinggal di sini, jangan ikut campur. Ini rumahku sekarang. Hardiknya saat ibu Joko mencoba menegur gaya hidupnya yang berlebihan. Orang tua Joko kecewa. Mereka mulai melihat betapa salahnya keputusan anak mereka meninggalkan Dina. Joko yang mendengar pertengkaran itu hanya bisa diam. Ia sudah terjebak terlalu dalam. Namun di hatinya, ia mulai merindukan sosok Dina yang lembut dan penuh pengertian. Sayangnya, gengsi menahannya untuk menghubungi Dina. Hari-hari berikutnya, masalah demi masalah mulai menghantam Joko dan Sahara. Perusahaan semakin goyah, utang semakin menumpuk, sementara gaya hidup Sahara tidak bisa dikendalikan. Di satu sisi,
kehidupan Dina justru perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meski jalannya masih panjang, ia mulai menata kembali hidupnya dari bawah. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun, kecuali pada dirinya sendiri. Namun, takdir seakan sedang menyiapkan sesuatu. Joko dan Sahara tidak tahu bahwa kehidupan mewah yang mereka rebut hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Dan ketika hari itu tiba, mereka tidak akan punya tempat lagi untuk kembali kecuali pada orang yang pernah mereka hancurkan, Dina. Hari-hari bergulir semakin berat bagi Joko. Setiap pagi ia bangun dengan kepala penuh tekanan. Ia tidak lagi bisa menikmati secangkir kopi dengan tenang seperti dulu ketika Dina masih ada di sisinya. Kini, setiap kali membuka mata, ia harus berhadapan dengan Sahara yang selalu menuntut lebih, dengan perusahaan yang semakin goyah, dan dengan kenyataan bahwa aset-aset yang ia banggakan mulai habis satu persatu. Pagi itu, Joko duduk termenung di ruang kerja rumah mewahnya. Laporan keuangan berserakan di meja. Angka-angka merah menghiasi catatan bisnis yang dulu begitu stabil. Ia menarik napas panjang, meremas rambutnya dengan gelisah. Bagaimana ini? Kalau terus begini, kita bisa bangkrut, gumamnya pelan. Di ruang tamu, Sahara sibuk menelpon salah satu temannya. Suaranya terdengar lantang dan penuh tawa, membicarakan pesta ulang tahun temannya yang akan digelar di sebuah hotel bintang 5. Aku harus tampil paling mewah. Aku tidak mau kalah sama mereka, katanya keras-keras, tanpa mempedulikan kondisi keuangan yang semakin mengkhawatirkan. Setelah selesai menutup telepon, Sahara masuk ke ruang kerja. Mas, aku butuh uang. Aku mau belanja gaun baru buat pesta nanti malam. Joko menoleh dengan wajah muram. Sahara, kamu nggak lihat laporan ini? Keuangan kita sudah mulai kritis. Kalau terus-terusan begini, kita bisa kehabisan uang. Sahara mendengus, melipat tangan di dada. Kamu ini kenapa sih? Bukannya dulu kamu janji mau bahagiain aku? Bukannya kamu sendiri yang bilang kita bisa hidup mewah kalau aku sama kamu? Jangan jadi pengecut, Mas. Aku nggak mau kelihatan miskin di depan teman-temanku. Joko menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kamu nggak ngerti, Sah? Uang Dina yang kita kuasai itu bukan nggak ada habisnya. Kalau terus dipakai seenaknya tanpa dikelola, lama-lama habis juga. Sahara menatapnya tajam. Kalau begitu jual saja aset yang lain. Masih ada mobil, masih ada perhiasan, masih ada tanah. Gunakan itu. Aku nggak mau kamu tiba-tiba ngomong miskin. Aku nggak menikah sama kamu untuk hidup susah. Kata-kata itu menusuk hati Joko. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menyesal. Ia meninggalkan Dina, wanita yang selalu setia mendampinginya, demi Sahara yang kini hanya peduli pada dirinya sendiri. Namun Joko masih terjebak. Ia tidak berani melawan Sahara, karena harga dirinya sudah terlanjur runtuh. Sementara itu, kehidupan Dina mulai menunjukkan perubahan kecil. Pesanan kue yang ia buat bersama Mira semakin banyak. Dina mulai belajar teknik membuat roti dari video-video sederhana di internet. Ia bahkan menabung sedikit demi sedikit dari hasil penjualannya. Suatu sore, seorang wanita parubaya yang menjadi pelanggan tetapnya berkata, "Kue-kue kamu enak sekali, Mbak Dina. Kenapa tidak coba buka kedai kecil? Saya yakin pasti laku." Hati Dina bergetar mendengar itu. Buka kedai? Ia tidak pernah terpikir sejauh itu. Namun benih semangat tumbuh di dalam dirinya. Terima kasih banyak, Bu. Semoga suatu hari saya bisa mewujudkan itu. Jawabnya dengan senyum penuh harap. Mira yang mendengar percakapan itu menepuk bahu Dina. Aku yakin kamu bisa, Din. Kamu itu pintar, ulet, dan gak gampang menyerah. Dari yang dulu hidup di atas, sekarang bisa ikhlas mulai dari bawah. Itu bukti kamu kuat. Dina menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak punya pilihan lain, Mir. Aku harus bertahan. Aku harus buktikan kalau aku bisa hidup tanpa mereka. Namun, meski berusaha tegar, luka di hati Dina belum benar-benar sembuh. Malam-malamnya masih sering diwarnai air mata. Ia masih tidak bisa melupakan pengkhianatan Joko dan Sahara. Bayangan saat dirinya diusir dari rumah, saat semua harta direbut begitu saja, terus menghantui. Di sisi lain, Joko semakin terhimpit. Beberapa kreditor mulai menagih hutang. Perusahaan kehilangan banyak klien karena kinerja yang buruk.
Bahkan beberapa aset mulai disita untuk menutupi kewajiban yang tidak terbayar. Suatu malam, Joko duduk sendirian di teras rumah. Sahara baru saja pulang dari pesta dengan wajah ceria, memamerkan foto-foto bersama teman-temannya. Joko hanya menatap kosong. "Mas, kenapa bengong begitu? Tadi malam pestanya seru banget. Loh, semua iri sama aku karena punya suami kaya raya." Sahara tertawa sambil memperlihatkan perhiasan baru yang ia beli. Namun Joko hanya menjawab dengan suara berat, "Sahara, kita nggak sekaya itu lagi." Sahara berhenti tertawa, menatap Joko dengan wajah tidak percaya. "Apa maksudmu?" "Sebagian besar aset sudah habis. Perusahaan juga hampir bangkrut. Kalau ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan segalanya." Wajah Sahara langsung berubah. "Apa? Kamu bercandakan, Mas? Kamu bilang kamu bisa kasih aku segalanya. Sekarang kamu bilang kita bisa jatuh miskin?" Joko hanya terdiam, tidak mampu berkata-kata. Beberapa hari kemudian, bencana benar-benar datang. Bank resmi menyita salah satu rumah mewah mereka karena cicilan macet. Sahara marah besar, menjerit-jerit di depan petugas bank, tapi tidak ada yang bisa menghentikan proses itu. Kabar kebangkrutan Joko mulai menyebar. Teman-teman Sahara yang dulu selalu mengelilinginya kini perlahan menjauh. Teleponnya jarang lagi berdering. Undangan pesta pun tak pernah datang lagi. Sahara merasa dipermalukan. Ia mulai menyalahkan Joko. "Semua ini salahmu. Kalau kamu pintar, kita nggak akan sampai begini." Joko balik membentak. "Kalau kamu nggak boros, kalau kamu nggak terus menuntut, kita nggak akan jatuh secepat ini. Kamu pikir uang itu nggak ada habisnya?" Pertengkaran demi pertengkaran menjadi makanan sehari-hari mereka. Rumah yang dulu penuh dengan tawa palsu kini hanya berisi teriakan dan air mata. Sementara itu, Dina justru semakin mantap menapaki jalan barunya. Dengan tabungan seadanya, ia mulai menyewa kios kecil di dekat pasar. Ia menata kios itu dengan sederhana, menjual aneka kue dan roti yang ia buat setiap malam. Pembeli mulai berdatangan, banyak yang sudah mengenal kualitas kue Dina. Mira tersenyum bangga melihat perkembangan itu. "Lihat, Din. Aku bilang apa? Kamu memang bisa. Kamu hanya butuh waktu untuk bangkit." Dina mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. "Aku nggak pernah menyangka bisa sampai di titik ini, Mir. Dulu aku pikir hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata, masih ada jalan." Namun di dalam hati, Dina tidak bisa menutupi kegelisahan. Ia tahu cepat atau lambat, Joko dan Sahara akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan entah kenapa, Dina merasa saat itu sudah semakin dekat. Hari demi hari, Joko semakin terpuruk. Mobil-mobil mewah satu persatu terjual. Perhiasan Sahara digadaikan. Hingga akhirnya, mereka benar-benar kehabisan segalanya. Rumah mewah terakhir pun disita karena tidak mampu membayar cicilan. Mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Dari yang dulu hidup bergelimang harta, kini mereka harus mencari tempat untuk sekadar berteduh. Sahara menangis meraung-raung. "Aku nggak mau hidup miskin. Aku nggak mau jadi gelandangan." Joko hanya bisa menunduk. Hatinya penuh penyesalan. Ia tahu, semua ini adalah buah dari pengkhianatannya pada Dina. Namun yang tidak pernah ia bayangkan adalah, hanya 3 hari setelah kehilangan segalanya, ia dan Sahara benar-benar berada di jalanan. Tidur beralaskan kardus, perut keroncongan, wajah kusut dan kotor. Semua orang yang dulu ia banggakan sudah menjauh. Tidak ada lagi yang peduli. Dan di saat itulah, nama Dina kembali memenuhi pikirannya. 3 hari sudah Joko dan Sahara hidup tanpa arah. Dari rumah mewah dengan lampu kristal bergelantungan, kini mereka hanya punya sehelai kain lusuh untuk menutupi badan dari dinginnya malam. Jalanan menjadi tempat tidur, kardus menjadi alas, dan sisa makanan dari tong sampah menjadi santapan sehari-hari. Malam itu hujan turun deras. Joko dan Sahara berteduh di bawah atap ruko yang sudah tutup. Pakaian mereka basah kuyup, tubuh menggigil kedinginan. Sahara meracau sambil menangis. "Mas, aku nggak tahan lagi. Aku nggak pernah membayangkan hidupku akan sehina ini. Dulu aku selalu jadi pusat perhatian, sekarang orang-orang bahkan jijik melihat kita." Sahara menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisannya pecah. Joko hanya diam,
menunduk dalam keputusasaan. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena penyesalan yang tak tertahankan. Bayangan wajah Dina terus muncul di kepalanya. Senyum sabarnya, kelembutan ucapannya, bahkan tatapannya saat terakhir kali diusir dari rumah. Semua itu menghantui. Aku bodoh, aku benar-benar bodoh, gumam Joko pelan. Sahara mendongak, menatapnya dengan wajah penuh amarah. Ini semua salahmu, Mas. Kalau kamu bisa mengelola uang itu, kita nggak akan begini. Kamu janji akan bahagiain aku, tapi lihat sekarang. Kita jadi gelandangan. Joko menatap Sahara dengan mata merah. Jangan salahkan aku saja. Sah? Kamu juga yang selalu menuntut, nggak pernah puas, terus-terusan hamburkan uang. Kamu pikir aku mesin pencetak uang? Pertengkaran mereka tak lagi menarik perhatian orang. Beberapa pejalan kaki yang lewat hanya melirik dengan tatapan kasihan bercampur sinis. Hidup glamor yang dulu mereka pamerkan kini tinggal sejarah. Keesokan harinya, dengan perut kosong dan wajah kusut, Joko nekat berjalan ke arah pasar. Ia berharap bisa mendapat pekerjaan kasar, apapun itu, asal bisa memberi makan dirinya dan Sahara. Namun, tidak ada yang percaya pada lelaki lusuh yang datang dengan pakaian compang-camping. Semua orang menolak. Sementara itu, Sahara hanya duduk di pinggir jalan, menangis sambil merutuki nasib. Perhiasan yang dulu ia banggakan sudah habis tergadai. Teman-teman sosialitanya satu pun tak ada yang datang menolong. Teleponnya sudah tidak pernah berdering lagi. Dunia seakan benar-benar menutup pintu untuknya. Di sisi lain, Dina tengah sibuk di kios kuenya. Pagi itu pembeli berdatangan silih berganti. Senyumnya tulus melayani, meski tubuhnya lelah setelah semalaman membuat adonan. Di wajah Dina, terpancar keteguhan baru. Hidupnya mungkin tak lagi semewah dulu, tapi kini ia berdiri dengan harga diri yang utuh. Tiba-tiba, Mira datang tergopoh-gopoh ke kios. Din, kamu tahu nggak? Aku barusan lihat Joko dan Sahara. Dina tertegun, jantungnya berdegup kencang. Kamu lihat di mana? Di pasar ini juga. Mereka, ya Allah, Din, mereka sudah benar-benar jatuh. Bajunya lusuh, wajahnya kusut, mereka sampai minta-minta makanan ke pedagang. Mira menatap Dina dengan sorot mata prihatin. Dina terdiam lama. Hatinya berkecamuk. Ada rasa sakit yang kembali menyeruak, rasa benci, namun juga ada rasa iba. Dulu orang-orang itu menginjak harga dirinya, membuangnya seperti sampah. Dan kini, hanya dalam hitungan hari, mereka jatuh sehina-hinanya. Siang itu, saat kios mulai sepi, Dina akhirnya melihat dengan matanya sendiri. Di sudut pasar, Joko dan Sahara duduk di lantai, wajahnya lusuh penuh debu, mata sayu tak berdaya. Di depan mereka, ada sebungkus nasi sisa yang diberikan pedagang sayur. Dina nyaris tidak percaya itu adalah Joko, suami yang dulu ia cintai, pria gagah yang dulu berdiri penuh percaya diri di hadapan banyak orang. Langkah Dina terhenti. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Dadanya sesak melihat pemandangan itu. Sahara yang pertama kali melihat Dina. Matanya membelalak, seakan melihat cahaya di tengah kegelapan. Ia langsung berdiri dan berlari kecil mendekati Dina. Dina! Dina, tolong aku. Aku nggak kuat hidup begini. Aku salah, aku benar-benar salah. Sahara langsung berlutut di depan Dina. Tangannya meraih ujung baju Dina sambil menangis terseduh-seduh. Orang-orang di pasar terperangah melihat pemandangan itu. Joko menyusul, wajahnya penuh rasa malu. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. Dina, aku nggak punya apa-apa lagi. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku hianati kamu, aku buang kamu. Dan sekarang, aku benar-benar jatuh. Dina, tolong maafkan aku. Air mata Dina menetes tanpa bisa ditahan. Adegan yang tak pernah ia bayangkan akhirnya terjadi di depan matanya. Orang-orang yang dulu menghancurkannya kini bersujud, meminta maaf di hadapan banyak orang. Hatinya berkecamuk hebat. Ada bagian dirinya yang ingin berteriak, "Rasakan! Inilah akibat perbuatan kalian." Namun ada pula bagian dirinya yang merasa iba, melihat betapa hina dan rapuhnya mereka sekarang. Dina menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya.
Kalian tega menghancurkan hidupku. Kalian rebut semua yang kupunya, lalu buang aku seperti sampah. Dan sekarang, lihatlah kalian sendiri. Dunia berputar, Joko. Dunia berputar, Sahara. Sahara terus menangis, menciumi kaki Dina. Aku bodoh. Dina. Aku iri padamu, aku serakah. Aku pikir dengan merebut Joko dan hartamu aku akan bahagia. Tapi ternyata semua itu cuma sementara. Aku mohon, tolong beri aku kesempatan. Joko menunduk semakin dalam, suaranya serak. Aku nggak pantas lagi berdiri di hadapanmu. Aku sudah menyia-nyiakanmu. Aku menyesal. Seumur hidupku aku akan menyesal. Dina menutup matanya, menahan rasa sesak. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Sebagian mengasihani Dina, sebagian lain mencibir Joko dan Sahara. Dengan suara pelan tapi tegas, Dina berkata, "Aku bukan Tuhan yang bisa menghapus dosa kalian. Tapi aku bukan juga orang yang akan menginjak kalian lebih dalam. Bangkitlah, kalau kalian masih punya harga diri. Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kalian. Hidupku sudah bukan milik kalian lagi." Setelah berkata begitu, Dina berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Joko dan Sahara yang masih bersujud di tanah. Air matanya mengalir deras, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu, luka itu mungkin takkan pernah benar-benar hilang, tapi setidaknya ia sudah melihat dengan matanya sendiri keadilan yang datang. Joko dan Sahara hanya bisa menangis terseduh, menatap punggung Dina yang menjauh. Mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Semua sudah berakhir. Dan kini, mereka hanya dua orang yang kehilangan segalanya. Harta, harga diri, dan cinta yang pernah mereka miliki. Hidup memang selalu menyimpan kejutan. Dina kini tak lagi memandang masa lalunya dengan air mata, melainkan dengan senyum getir yang dipenuhi pelajaran. Perjalanan panjang yang membuatnya jatuh, dihinakan, lalu bangkit, telah menempanya menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sebuah sore yang teduh, Dina duduk di beranda rumah barunya yang sederhana namun nyaman. Rumah itu bukanlah istana megah yang dulu pernah ia tinggali bersama Joko, tetapi justru rumah kecil ini terasa jauh lebih hangat, penuh cinta, dan ketenangan. Dina menghirup udara sore dengan lega, lalu menatap halaman kecil di mana anak-anak kecil tetangganya sedang berlarian. Hatinya tenang, damai, tidak lagi terikat oleh bayangan masa lalu. Di kejauhan, ia mendengar kabar tentang Joko dan Sahara. Setelah harta mereka habis, mobil mewah disita, dan hutang menumpuk, keduanya benar-benar hidup sebagai gelandangan. Mereka bahkan tak punya keluarga yang mau menolong, karena keserakahan dan pengkhianatan mereka di masa lalu telah membuat semua orang menjauh. Joko yang dulu sombong, kini hanya duduk di pinggir jalan dengan tatapan kosong. Sementara Sahara yang dulu penuh arogansi, kini kehilangan kecantikannya, lusuh, dan tak berdaya. Beberapa kali mereka mencoba menemui Dina, bersujud meminta maaf dengan air mata penyesalan, namun Dina hanya menatap dengan hati yang sudah kebal. Ia tidak lagi menyimpan dendam, tapi juga tidak memberi ruang untuk mereka kembali. Dina sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Biarlah mereka belajar dari konsekuensi perbuatannya. Batin Dina setiap kali melihat wajah Joko yang dulu pernah sangat ia cintai. Kini, Dina menemukan kebahagiaannya di luar bayangan masa lalu. Ia membangun usahanya perlahan dari nol, didukung oleh sahabat-sahabat yang setia dan orang-orang baru yang tulus hadir dalam hidupnya. Ia sadar, kekuatan terbesar bukanlah harta atau kemewahan, melainkan keberanian untuk bangkit saat terjatuh, serta hati yang tidak membiarkan luka menjadi belenggu. Pada akhirnya, Dina menyadari bahwa segala yang hilang tidak selalu berarti akhir. Kehilangan justru menjadi jalan menuju kebebasan, menuju kehidupan baru yang jauh lebih indah. Sementara itu, Joko dan Sahara tetap hidup dalam penyesalan, terikat oleh dosa dan kesalahan mereka sendiri. Mereka menjadi bukti nyata bahwa keserakahan dan pengkhianatan hanya akan membawa pada kehancuran. Sedangkan Dina, dengan langkahnya yang pasti, melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ia tidak lagi memerlukan balas dendam untuk membuktikan dirinya, karena kehidupan sudah lebih dulu memberi keadilan. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan tangisan, melainkan dengan kemenangan sunyi seorang perempuan yang berhasil menemukan dirinya kembali.